Suasana sekolah terasa tenang. Zahira duduk di kelas bersama Yeni sambil menunggu guru masuk. Zahira terlihat menunduk, memainkan ujung jilbabnya. Zah, kok kamu dari tadi diem aja sih? Biasanya kalau kita nunggu guru, ngobrol macem-macem. Nggak apa-apa, Yen. Mikirin apa sih? Aku jadi kepikiran juga nih. Aku tuh sebenarnya lagi bingung. Uang jajan yang aku dapet tiap hari nggak cukup. Hah? Emang kamu buat apa? Kan biasanya kamu jarang tuh jajan macem-macem. Iya sih, aku jarang jajan makanan. Tapi aku tuh pengen punya barang-barang bagus kayak teman-teman kita. Maksudmu kayak tas, sepatu gitu yang mereka pamerin tuh? Iya, aku kadang iri tahu lihat mereka bisa beli barang branded. Tapi kamu gak perlu maksa loh, Zah. Kamu juga udah kelihatan rapi kok. Orang-orang juga kagum sama sikap kamu. Kagum aja nggak cukup, Yen. Aku kadang minder, ngerasa kecil dibanding mereka. Ya ampun, apalagi yang kurang coba? Kamu sudah soleha, rajin ke pengajian, guru juga sayang. Buat apa sih mikirin omongan orang? Ya, dibalik ini, aku tuh pengen dianggap keren juga, biar nggak bosen. Kamu tuh bikin aku bingung dah. Soalnya nih ya, aku justru pengen bisa kayak kamu. Hati aku nggak setenang yang kamu kira loh, Yen. Aku sering kepikiran gimana caranya bisa punya uang lebih banyak. Uang lebih banyak? Kamu mau kerja? Aku masih sekolah, mana mungkin bisa kerja. Cuma kadang aku punya ide. Ide apaan dah? Ya nggak tahu. Pokoknya aku pengen ada cara yang gampang, tapi bisa bikin aku punya barang bagus. Mending kamu cerita ke ortumu. Siapa tahu bisa ditambah uang sakunya. Aku nggak enak, Yen. Orang tua aja udah capek kerja. Masa aku nambahin beban mereka? Ya emangnya kamu mau apa sih sebenarnya? Kan kita masih kecil juga. Kalau pengen sesuatu, tinggal sama ortu. Aku takut mereka kecewa, mikir aku nggak bersyukur. Kamu tuh sebenarnya ya, udah punya banyak hal yang orang lain nggak punya, Zah. Masa nggak cukup sih? Iya, aku tahu. Tapi kalau gitu, coba aja nabung. Siapa tahu bisa kebeli tuh barang-barang itu lama. Malam itu, di kamar Zahira, berkali-kali ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Akhirnya, ia melihat ponsel di sampingnya, lalu membuka TikTok. Zahira melihat banyak akun perempuan yang sedang live. Sebagian hanya duduk sambil tersenyum manis. Sebagian lagi sekadar ngobrol ringan. Tapi jumlah penonton mereka ratusan, bahkan ribuan. Gift-nya pun berjatuhan. Kok gampang banget ya mereka dapat uang cuma live gini? Tinggal ngobrol sambil goyang dikit, udah banjir gift. Aku bikin akun aja apa ya, tapi jangan pakai nama asli. Biar aman. Siapa tahu sama cara ini aku bisa dapat uang tambahan. Gak perlu repot lama kayak nabung. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda bagi Zahira. Ia datang dengan wajah cerah. Ini langsung menyadari perubahan itu. Lah. Ini kenapa nih? Tiba-tiba senyum sendiri, Zah. Kemarin aja kamu ngambek terus. Gak ada apa-apa kok, Yen. Aku cuma lagi seneng aja hari ini. Seneng kenapa, yuk? Ya aku kan nurut sama kamu kemarin itu loh. Aku udah cerita ke ortuku soal uang jajan. Jadi hati aku agak lega. Nah, gitu gampang kan? Tinggal ngomong aja. Ngapain kamu mikirin berat? Kan kita masih anak-anak juga. Jadi gimana? Mereka sih kaget, tapi lumayan ngerti. Aku lega udah ngomong. Baguslah. Aku kira kamu bakal terus-terusan mikirin itu sampai stres sendiri ntar. Makanya aku kelihatan lebih senang sekarang kan? Zahira, kamu kan terkenal rajin ikut pengajian dan bacaannya bagus. Saya mau kamu ikut lomba ceramah ya, mewakili sekolah bulan depan. Kamu siap kan? Insya Allah siap, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, semangatmu memang harus dicontoh. Semoga kamu bisa jadi teladan buat teman-temanmu ya. Masya Allah, Zah. Keren banget ya kamu, dipercaya ikut lomba ceramah. Guru segitu percaya sama kamu loh. Biasa aja, Yen. Ya harus berusaha kan kalau udah dipercaya. Kamu tuh bener-bener idola deh. Makin kagum aku sama kamu. Sebulan berlalu, hari lomba ceramah pun tiba. Zahira sudah rapi, sedangkan ini berjalan di sampingnya dengan bangga. Pak Arya mengantar mereka.
Jangan gugup ya, anggap aja kamu lagi ceramah di musola sekolah kayak biasanya gitu. Iya Pak, sudah latihan terus di rumah. Semoga hasilnya nggak mengecewakan. Aku percaya kamu bisa, Zah. Dari dulu aja kalau di pengajian, suara kamu paling lantang dan jelas. Aduh, jangan bikin aku makin deg-degan gitu dong, Yen. Deg-degan itu kan wajar, yang penting kamu bisa kendaliin. Ingat ya, bicara dari hati, jangan sekadar hafalan. Siapa? Pokoknya, aku bakal duduk di barisan depan. Dan bisa kasih semangat langsung, dapat dengan mata. Hihi. Alah, lebay banget kamu. Beberapa saat kemudian, Zahira naik ke panggung. Dengan suara lantang, ia menyampaikan ceramahnya. Penonton terpesona. Setelah selesai, tepuk tangan mengiringinya ketika turun dari panggung. Gila, Zah, sumpah aku merinding tadi. Suara kamu tegas tapi tetap lembut, bikin orang yang dengerin jadi adem. Saya bangga sekali, nggak salah memang sekolah ini milik kamu. Kamu bisa jadi contoh buat murid teladan. Iya dong Pak, temen saya gitu loh. Hehe, makasih Pak Yen. Selesai acara, mereka memutuskan mampir ke warung bakso dekat lokasi lomba. Bau kaldu gurih langsung menyambut mereka. Mereka duduk di meja kayu panjang. Zahira membuka dompetnya dan mengambil selembar uang 100.000. Yeni melihat itu langsung melotot kaget. Lah, uang kamu lembaran 100.000 semua, Zah? Kalau itu masih baik banget ya sekarang? Hah? Iya, lagi rezeki aja. Katanya uang jajan ditambah biar aku semangat ikut lomba. Jadi hari ini sekalian aku traktir kamu deh. Serius? Ih, aku seneng banget. Boleh ya? Aku pesan bakso jumbo sama es teh manis 2. Ambil aja Yen, terserah mau pesan apa. Hari ini aku yang traktir. Pokoknya makan sampai kenyang. Wah, mantap kali. Baru kali ini loh aku ditraktir porsi gede sama kamu. Biasanya kita berdua pelit-pelitan. Waduh, saya juga boleh ikutan makan kan kalau gitu Zahira? Jelas boleh dong Pak. Hari ini saya lagi bahagia, jadi pengen berbagi. Ini baru namanya mulut kadam pas dermawan. Ayo yuk, pesan sepuasnya. Aku doain kamu makin sering dapat rezeki kayak gini ya, biar bisa traktir terus. Ya udah kalau gitu, ayo kita makan biar energi kita balik lagi setelah lomba tadi. Ya sadar, uang yang ia keluarkan bukanlah dari ortunya, melainkan dari hasil live TikTok dari akun samaranya yang ia jalani. Malam itu, Zahira sudah siap dengan pakaian seksinya dan akan live. Halo semuanya, makasih udah mampir. Wah, rame banget nih. Baru mulai aja udah rame, aku jadi semangat. Kolom komentar terus bergerak. Ada yang minta ia bergaya, ada juga yang muji senyumnya. Zahira bahkan menuruti permintaan sebagian dari mereka yang mintanya untuk bergerak aneh. Wah, makasih banyak gift-nya. Kalian baik banget. Aku jadi makin semangat kalau gini. Detik demi detik, gift-nya bertambah. Ternyata gampang banget ya dapat duit kayak gini. Aku benar-benar gak nyangka. Keesokan harinya, Zahira berjalan menuju kelas seperti biasa. Namun pagi itu, ini tidak serius. Zah, aku mau nanya sesuatu nih, tapi kamu jangan marah ya. Hah? Kenapa emangnya? Jadi gini, semalam aku lagi scroll TikTok. Terus aku gak sengaja lihat ada akun cewek yang live. Kayaknya ya gitu deh, agak seksi. Terus kenapa? Karena yang banyak tuh akun kayak gitu sekarang. Iya sih, tapi masalahnya wajahnya itu mirip banget sama kamu, Zah. Sampai aku mikir, jangan-jangan itu kamu ya? Apa? Kamu malah gitu aku? Kamu kan tahu aku siapa? Aku mana mungkin live kayak gitu, Yen? Aku gak nuduh, cuma bilang mirip banget. Soalnya ekspresi sama senyumnya tuh kayak kamu banget. Ya ampun, banyak kalau orang mirip sama aku. Jangan gampang percaya. Aku nih Zahira yang solehah. Masa ya aku live aneh-aneh? Ya udah, cuma kaget aja aku. Kan aku cuma ngomong. Kenapa kamu marah banget sih? Aku bukan marah, aku takut aja. Bisa-bisa nama aku tercoreng ntar kalau ada gosip kayak gitu. Aku minta tolong ya, kalau ada orang yang ngomong gitu, terus di deket kamu, langsung bilang aja ya kalau itu bukan aku. Iya deh ya, kamu nih. Padahal kalau emang bukan kamu, santai aja dong. Aku santai kok, cuma ya wajar aja kan kalau aku jaga nama baik. Ya udah deh ya, aku percaya sama kamu.
Beberapa hari kemudian, hari itu, Yeni dan Zahira sedang membuka bekal di kelas. Gak lama, Yeni mengeluarkan kitab kecilnya. Syah, kau bisa gak sore ini ajarin aku ngaji? Soalnya bapak sama ibu aku nyuruh berbaca pas acara nanti di rumah. Aku takut salah-salah. Oh, bisa kok Yen. Kamu jangan takut duluan. Kalau kita belajar pelan-pelan, pasti bisa. Aku bakal sabar kok ajarin kamu. Makasih ya. Aku tuh suka minder loh kalau kamu ngaji. Soalnya bagus banget, tajwidnya juga rapi. Jadi malu aku kalau masih belepotan. Jangan gitu. Semua orang kan butuh proses. Aku juga tuh belajar lama banget loh, jadi bisa kayak sekarang. Iya sih, tapi aku tuh kadang grogi kalau depan banyak orang. Apalagi ini acara keluarga, kan semuanya bakal ngeliatin aku. Yaudah, coba kita mulai aja sekarang, mau nggak? Coba baca dari surah Al-Fatihah dulu, aku dengerin. Terus nanti aku koreksi kalau ada yang kurang pas. Oke, aku coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, bagus. Tapi coba huruf doa tuh didekat dikit. Jangan terlalu cepet dilewatinnya. Ulang lagi pelan-pelan. Alhamdulillahirobbil alamin. Kayak gini. Iya sih, itu lebih pas. Suaramu jangan ditekan banget ya. Tenang aja intinya, tenang. Iya. Aku tuh suka keburu-buru. Kalau di rumah suka diketawain adekku kalau salah. Ya udah, biarin aja. Yang penting kamu berusaha. Jangan takut salah. Dari salah itu kita jadi belajar. Ya juga sih. Makasih ya. Aku jadi lebih pede nih pada siaran nanti. Bagus. Ingat aja. Niat kamu itu ibadah. Pasti Allah bantu. Setelah latihan berapa lama, Yeni menutup kitabnya dengan wajah puas. Namun tatapannya beralih pada jam tangan Zahira yang berkilau. Zah, boleh aku tanya sesuatu nggak? Tanya aja. Kalau bisa aku jawab kok. Aku tuh perhatiin, akhir-akhir ini kamu sering banget gonta-ganti barang. Tas baru, sepatu baru, jam tangan juga beda terus. Dan itu kelihatannya semuanya mahal. Iya kah? Kamu perhatian pas segitunya ya? Ya soalnya jelas banget kelihatannya. Aku tahu kamu anak pinter, ortumu juga sayang banget sama kamu. Tapi kok sekarang lebih sering aja gitu gonta-gantiin daripada dulu? Ya mungkin karena ortuku lagi sayang banget gitu. Aku kan anak soleha, jadi kalau aku minta apapun langsung diturutin. Iya sih, kalau itu aku percaya ortumu sayang. Tapi jujur, aku penasaran, kamu nih ada kerja sampingan gitu nggak? Soalnya kelihatannya kamu kayak punya pemasukan sendiri loh. Sebenarnya iya sih. Aku emang ada kerjaan sampingan Yen. Tapi aku gak bisa cerita detail sekarang. Oh gitu. Wah, ternyata kamu hebat ya. Bisa kerja sampai sekolah. Berat gak sih? Kalau gak terlalu berat, aku juga pengen nyoba biar bisa mandiri gitu. Ya ada enaknya, ada capeknya juga. Nanti kapan-kapan aku cerita lebih jelas ya. Sekarang belum bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi aku salut banget loh, Zah. Kamu bisa mengatur waktu dan tetap jadi teladan sekolah. Makasih ya Yen. Aku baru inget nih. Aku tadi dipanggil guru ke kantor kalau jam istirahat. Aku siap-siap dulu ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Makasih banyak ya tadi udah ngajarin ngaji. Iya. Aku cabut dulu ya. Malam pun tiba. Zahira kembali live. Tapi tiba-tiba lampu padam. Ponselnya pun tiba-tiba mati juga. Hingga keesokan paginya, ponselnya tak hidup-hidup. Keesokan pagi, Zahira berjalan tergesa ke sekolah. Namun anehnya, gerbang tampak sepi. Tak ada satupun murid masuk. Ia panik, lalu memutuskan untuk ke rumah Yeni. Sesampainya di sana, Yeni baru saja keluar dan rambut basah sehabis mandi. Yen, kok ada orang sama sekali sih di sekolah tadi? Aku kira aku telat, tapi ternyata sepi loh. Lah, Zah, emang kamu gak baca grup kelas? Kan dari kabarin tuh dari tadi malam. Kalau hari ini diliburin. Aduh, pantesan aku nggak tahu. HP aku tuh mati dari tadi malam. Sampai sekarang belum hidup-hidup. Aku bingung banget kenapa bisa gitu. Kok bisa sih? Mungkin jatuh kali. Atau aku siram air tuh pas kamu gak sadar. Enggak, aku yakin gak jatuh, gak kesiram juga. Soalnya tadi malam itu, pas mati lampu, HP ku juga tiba-tiba ikut mati. Abis itu gak hidup lagi. Emang tadi malam mati lampu?
Aku kok nggak ngerasain apa-apa ya? Jam berapa emangnya? Sekitar jam 9 malam lah. Pas aku lagi pegang HP, tiba-tiba lampu mati. Terus HP ku juga ikutan mati. Aneh banget. Aku tadi malam tuh masih melek loh sampai jam 10 kerjain tugas. Perasaan lampunya nyala terus, nggak ada apa-apa. Serius, Yan? Jadi cuma di muka aja yang kayak gitu? Ya aku nggak tahu ya, tapi kedengarannya aneh banget. Bisa jadi bukan listriknya mati, mungkin ada hal lain. Hah, bingung ini. HP ku juga sekarang nggak bisa diapa-apain. Udahlah, mungkin ada kerusakan di mesinnya. Bawa aja ke tukang servis. Jangan dipikir aneh-aneh. Malam itu, Zahira mantap ponselnya yang masih gelap. Berkali-kali ia tekan tombol power, tapi hasilnya nihil. Rasa kesal menumpuk hingga akhirnya ia membanting ponsel itu ke lantai. Kenapa sih nggak hidup juga? Dari tadi ku coba terus, sama sekali nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba, tubuh Zahira terasa panas, pun kipas angin berputar kencang di sudut ruangan. Ya Allah, kok badanku panas banget. Peduli kipas salah. Apa nih? Tolong. Aduh, panas banget. Ya Allah. Keesokan paginya, kabar datang dari rumah Zahira. Tubuhnya ditemukan dengan bercak merah memenuhi kulit, wajahnya pucat dan matanya terbuka kaku. Ini menentuk rumah Zahira dengan tubuh bergetar. Pak Aryan juga datang, tak bisa menutupi keterkejutannya. Mereka hanya bisa diam, menyaksikan karma yang menimpa sisi teladan yang diam-diam menyimpan rahasia gelap.